San Francisco terletak di negara bagian California, di pesisir barat Amerika Serikat. Kota ini berada di ujung utara semenanjung San Francisco, dikelilingi oleh Samudra Pasifik di barat, Teluk San Francisco di timur, dan Golden Gate di utara, yang memisahkannya dari Marin County. Berdasarkan data estimasi terbaru, jumlah penduduk San Francisco adalah sekitar 810.000 jiwa. Namun, wilayah metropolitan San Francisco termasuk Oakland dan San Jose mencakup lebih dari 7 juta penduduk, menjadikannya salah satu kawasan metropolitan terbesar di Amerika Serikat. San Francisco memiliki beberapa jalan tol utama yang menghubungkan kota ini dengan wilayah lain di California dan sekitarnya. Meskipun dalam praktiknya disebut freeway atau tanpa tarif tol, beberapa jalan menuju atau dari luar kota memiliki jalur tol tertentu. Di tepi timur Teluk San Francisco, tersembunyi sebuah taman luas yang menjadi surga bagi pencinta alam, penggemar layang-layang, dan para pencari ketenangan. Taman Cesar Chavez, yang terletak di kawasan Berkeley Marina, bukan sekadar ruang terbuka biasa. Ia adalah simbol dari transformasi, dedikasi terhadap lingkungan, dan penghormatan terhadap perjuangan hak asasi manusia. Taman ini dinamai untuk mengenang Cesar Chavez, seorang aktivis buruh yang mengabdikan hidupnya untuk membela hak para pekerja pertanian di Amerika Serikat. Nama itu tidak hanya sekadar penghargaan, tapi juga pengingat akan pentingnya keadilan sosial di tengah ruang publik. Ironis, sekaligus inspiratif. Taman ini dibangun di atas bekas tempat pembuangan akhir atau TPA yang kini telah direklamasi dan dihijaukan. Dari tanah yang dulunya syarat limbah, kini tumbuh padang hijau yang menghadap langsung ke cakrawala Teluk San Francisco. San Francisco Marina Yacht Harbor adalah marina rekreasi tertua di San Francisco, terletak di kawasan Marina District, tepat di tepi utara kota. Marina ini menjadi destinasi favorit bagi pelaut lokal maupun internasional yang ingin menikmati keindahan Teluk San Francisco dan akses mudah ke Golden Gate Bridge. Marina ini dikelola oleh San Francisco Recreation and Parks Department dan merupakan bagian dari jaringan lebih dari 230 taman dan ruang terbuka di seluruh kota. San Francisco Marina Yacht Harbor
tidak hanya menyediakan fasilitas berlayar, tetapi juga menjadi bagian integral dari komunitas lokal dengan berbagai kegiatan dan acara sepanjang tahun. Pemandangan udara perbukitan San Francisco menawarkan perspektif yang menakjubkan tentang topografi kota yang unik. Dari ketinggian, terlihat bagaimana perbukitan membentuk lanskap kota, dengan jalan yang menanjak dan menurun, serta rumah yang berjejer mengikuti kontur tanah. Beberapa bukit terkenal seperti Twin Peaks, Nob Hill, dan Russian Hill menjadi titik ikonik yang sering muncul dalam foto-foto udara kota ini. Golden Gate Bridge adalah salah satu jembatan paling ikonik di dunia yang terletak di San Francisco, California, Amerika Serikat. Dibuka secara resmi pada tahun 1937. Jembatan ini menghubungkan kota San Francisco dengan Marin County di seberang utara Teluk San Francisco. Dengan panjang total sekitar 2,7 km atau 1,7 mil dan panjang bentang utama 1.280 meter, menjadikannya salah satu jembatan gantung terpanjang di dunia saat pembukaannya. Dirancang oleh insinyur Joseph Strauss dan arsitek Irving Morrow, menggabungkan elemen rekayasa modern dan estetika Art Deco. San Francisco saat Golden Hour, yaitu 1 jam setelah matahari terbit, atau 1 jam sebelum matahari terbenam, menawarkan pemandangan kota yang luar biasa memesona, penuh warna hangat yang lembut, dan atmosfer yang magis. Cahaya keemasan menyelimuti struktur baja oranye Golden Gate Bridge, menciptakan kontras yang dramatis dengan kabut putih dan laut biru kehijauan di bawahnya. Ini adalah momen terbaik untuk memotret jembatan dari lokasi seperti Battery Spencer, Crissy Field, atau Marine Headlands. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk Samudra Pasifik, langit berubah warna dari oranye ke merah muda, lalu ungu dan biru gelap. Kombinasi ini menjadikan latar belakang kota sangat memukau, terutama bila dilihat dari atas bukit atau pesisir seperti Baker Beach atau Land's End. Dermaga San Francisco adalah salah satu kawasan paling terkenal di kota ini, menghadap langsung ke Teluk San Francisco dan menjadi pusat aktivitas maritim, wisata, dan sejarah kota. Area dermaga terdiri dari beberapa pier atau dermaga bernomor, masing-masing memiliki karakter dan fungsi yang unik. Memiliki gaya arsitektur pelabuhan klasik, seringkali dengan dinding bata tua,
atau struktur kayu. Suasana maritim yang kental dengan bau laut, suara camar, dan aktivitas nelayan. Pemandangan spektakuler ke arah Teluk San Francisco, cocok untuk fotografi dan jalan-jalan santai. Alcatraz Island atau Pulau Alcatraz adalah sebuah pulau kecil yang terletak di tengah Teluk San Francisco, sekitar 2 km dari pantai kota. Pulau ini terkenal di seluruh dunia sebagai bekas penjara federal berkeamanan tinggi, yang kini menjadi salah satu destinasi wisata sejarah paling ikonik di Amerika Serikat. Alcatraz awalnya dibangun sebagai benteng militer oleh militer Amerika Serikat, lengkap dengan meriam dan barak. Letaknya yang strategis menjadikannya bagian penting dalam sistem pertahanan Teluk San Francisco. Pulau ini kemudian digunakan untuk menahan tentara yang melanggar aturan militer, tahanan perang sipil, dan tentara dari Perang Dunia I. Alcatraz menjadi rumah bagi para penjahat kelas kakap seperti Al Capone, George Machine Gun Kelly, dan Robert Franklin Stroud. Penjara ini dikenal sebagai tempat pelarian yang mustahil karena air laut yang dingin, arus kuat, dan penjagaan ketat. Setelah ditutup sebagai penjara, pulau ini diduduki oleh sekelompok aktivis suku asli Amerika selama 19 bulan sebagai bentuk protes dan perlawanan terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat terhadap penduduk asli. Oracle Park adalah stadion baseball ikonik yang terletak di kawasan Soma, San Francisco, dan menjadi markas bagi tim Major League Baseball MLB, San Francisco Giants. Sejak tahun ke-2000 stadion ini menonjol dengan pemandangan Teluk San Francisco yang memukau dan desain klasik yang memadukan keindahan arsitektur dengan fungsi modern. Stadion ini awalnya dikenal sebagai Pacific Bell Park saat dibuka pada tahun 2000, kemudian berganti nama menjadi SBC Park, OTT, dan T-Park, dan sejak 2019 dikenal sebagai Oracle Park setelah hak penamaan diambil alih oleh Oracle Corporation. Stadion ini memiliki kapasitas sekitar 41.915 penonton, menjadikannya salah satu stadion baseball dengan kapasitas besar di MLB. Balai Kota San Francisco adalah bangunan megah bergaya Beaux-Arts yang terletak di kawasan Civic Center, San Francisco, California, dibuka kembali pada tahun 1915 setelah gempa bumi dahsyat tahun 1906 menghancurkan gedung sebelumnya. Bangunan ini menjadi simbol kebangkitan dan kebanggaan kota. Gaya arsitektur Boards, bagian dari gerakan City Beautiful yang populer di AS pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kubah,
dengan tinggi sekitar 94 meter. Kubah Balai Kota San Francisco lebih tinggi 35 cm dibandingkan kubah Capitol di Washington, D.C., menjadikannya salah satu kubah terbesar di dunia. Material. Bangunan ini menggunakan sekitar 7.900 ton baja, granit dari Madera County, serta marmer dari Alabama, Colorado, Vermont, dan Italia. Menara Jam Ferry Building di San Francisco adalah salah satu ikon arsitektur paling terkenal di kota ini. Berdiri megah di ujung Market Street sejak tahun ke-1898 dengan tinggi sekitar 245 kaki atau 75 meter. Menara ini telah menjadi simbol penting dalam sejarah transportasi dan budaya San Francisco. Dirancang oleh arsitek A. Page Brown dalam gaya boards. Ferry Building awalnya berfungsi sebagai terminal utama bagi feri yang melintasi Teluk San Francisco. Menara jamnya yang menjulang tinggi dirancang dengan inspirasi dari menara lonceng Gralda di Sevilla, Spanyol, meskipun tidak secara langsung meniru desain tersebut. Bangunan ini selamat dari gempa bumi besar San Francisco tahun 1906 dan tetap menjadi pusat transportasi hingga pembangunan Jembatan Bay dan Jembatan Golden Gate pada 1930-an mengurangi peran feri. Setelah periode penurunan, Ferry Building mengalami restorasi besar pada awal 2000-an, mengembalikan kemegahannya dan mengadaptasinya sebagai pasar makanan dan ruang publik. Coit Tower adalah salah satu landmark paling ikonik di San Francisco, berdiri megah di puncak Telegraph Hill di kawasan North Beach dengan tinggi sekitar 64 meter atau 210 kaki. Menara bergaya Art Deco ini menawarkan pemandangan 360 derajat yang spektakuler dari kota dan Teluk San Francisco. Coit Tower dibangun pada tahun 1933 menggunakan dana warisan dari Lily Hitchcock Coit, seorang sosialita eksentrik yang dikenal sebagai pendukung setia pemadam kebakaran sukarela San Francisco. Meskipun banyak yang percaya bahwa menara ini dirancang menyerupai nozzle selang pemadam kebakaran sebagai penghormatan kepada para pemadam kebakaran, arsitekturnya sebenarnya tidak dimaksudkan demikian. Menara ini dirancang oleh Arthur Brown Jr. dan Henry Temple Howard dalam gaya Art Deco. Dibangun menggunakan beton bertulang tanpa cat. Strukturnya terdiri dari 3 silinder beton yang saling bersarang. Silinder luar yang meruncing dan beralur, silinder tengah yang berisi tangga, dan silinder dalam yang menampung lift. Palace of Fine Arts terletak di kawasan Marina District, dibangun pada tahun 1915 untuk Panama Pacific International Exposition. Bangunan ini dirancang oleh arsitek Bernard R. Maybeck dengan gaya Beaux-Arts yang terinspirasi oleh arsitektur Romawi kuno. Strukturnya mencakup rotunda terbuka setinggi 162 kaki atau sekitar 49 meter yang dikelilingi oleh kolom-kolom tinggi dan laguna buatan yang menambah keindahan suasana. Saat ini, Palace of Fine Arts digunakan untuk berbagai acara, termasuk pameran seni, pertunjukan teater, dan pernikahan. Salah satu acara yang sedang berlangsung adalah pameran Emotionaire
Art You Can Feel, yang menampilkan instalasi seni interaktif berskala besar dari Balloon Museum. Pameran ini berlangsung hingga 7 September tahun 2025 dan tiket dapat dibeli melalui situs resmi. Painted Ladies adalah deretan rumah bergaya Victoria yang terkenal di San Francisco, terletak di sepanjang Steiner Street, tepat di seberang Alamo Square Park, dengan fasad penuh warna dan latar belakang cakrawala kota. Rumah-rumah ini menjadi salah satu pemandangan paling ikonik dan sering difoto di kota tersebut. Dibangun antara tahun 1892 dan 1896 oleh pengembang Matthew Cavanaugh. 7 rumah ini dikenal sebagai Seven Sisters atau Postcard Row. Gaya arsitekturnya adalah Queen Anne, ditandai dengan jendela bay, balkon, dan detail ornamen kayu yang rumit. Meskipun banyak rumah bergaya Victoria di San Francisco dihancurkan atau diubah setelah gempa bumi 1906, Painted Ladies tetap utuh dan menjadi simbol warisan arsitektur kota. Singa Laut California atau California Sillians telah menjadi daya tarik ikonik di San Francisco sejak tahun 1990, khususnya di Pier 39 yang terletak di kawasan Fisherman's Wharf. Setiap tahun, ratusan hingga ribuan singa laut berkumpul di dermaga Kadak, menarik perhatian wisatawan dengan tingkah laku mereka yang lucu dan suara khas mereka yang nyaring. Singa laut mulai muncul di Pier 39 setelah gempa bumi Loma Prieta pada tahun ke-1989. Awalnya hanya beberapa ekor, namun jumlahnya meningkat pesat karena ketersediaan makanan yang melimpah dan lingkungan yang aman dari predator. Pada bulan Juni tahun 2024, jumlah singa laut mencapai rekor tertinggi dalam 15 tahun terakhir dengan lebih dari 2.100 ekor yang terlihat di dermaga. Jalan Lombard terkenal dengan 8 tikungan tajamnya yang menuruni bukit curam di kawasan Russian Hill. Bagian jalan ini sering disebut sebagai jalan paling berliku di dunia dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mengunjungi kota ini. Pada awalnya, Lombard Street memiliki kemiringan alami sebesar 27% yang dianggap terlalu curam untuk kendaraan bermotor pada era 1920-an. Untuk mengatasi masalah ini, pada tahun 1922, seorang pemilik properti bernama Carl Henry mengusulkan desain jalan berliku dengan 8 tikungan tajam untuk mengurangi kemiringan menjadi sekitar 16%. Desain ini tidak hanya membuat jalan lebih aman untuk dilalui kendaraan, tetapi juga menambah daya tarik estetika dengan penanaman bunga hortensia yang indah di sepanjang sisi jalan. Lombard Street adalah destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di San Francisco
menawarkan kombinasi unik antara sejarah, arsitektur, dan pemandangan kota yang menakjubkan, baik berjalan kaki maupun mengemudi. Pengalaman menyusuri jalan berliku ini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan. San Francisco adalah pelabuhan penting bagi kapal pesiar di pantai barat Amerika Serikat dengan terminal modern dan jadwal keberangkatan yang beragam sepanjang tahun. Terminal utama yang dibuka pada tahun 2014 ini dirancang untuk menampung kapal pesiar modern dengan fasilitas canggih, termasuk area tunggu luas, sistem keamanan terkini, dan koneksi listrik darat untuk kapal. Lokasinya di Embarcadero memudahkan akses ke pusat kota dan atraksi wisata, seperti Pier 39 dan Fisherman's Wharf. Pier 39 adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik di San Francisco. Terletak di kawasan Fisherman's Wharf. Sejak dibuka pada tahun 1978, dermaga ini telah menjadi pusat hiburan, belanja, dan kuliner yang menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Pier 39 adalah destinasi yang menawarkan pengalaman lengkap, pemandangan indah, hiburan, kuliner lezat, dan belanja, baik untuk kunjungan keluarga, pasangan, maupun solo traveler. Dermaga ini menjanjikan kenangan tak terlupakan di San Francisco. Kereta gantung tradisional San Francisco, atau cable car, adalah ikon kota yang telah beroperasi sejak tahun ke-1873, diciptakan oleh Andrew Smith Halliday. Sistem ini dirancang untuk mengatasi tanjakan curam di kota yang tidak dapat dilalui oleh kereta kuda. Pada puncaknya, terdapat 23 jalur kereta gantung yang membentang di seluruh kota. Namun, saat ini hanya 3 jalur yang masih beroperasi dan telah ditetapkan sebagai landmark bersejarah nasional sejak 1964. Mengendarai kereta gantung di San Francisco bukan hanya sekadar transportasi, tetapi juga perjalanan melintasi sejarah dan budaya kota, dengan pemandangan yang menakjubkan dan pengalaman yang unik. Ini adalah aktivitas yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke kota di Teluk ini.